Oke, ini adalah arsitektur sederhananya yang akan kita gunakan untuk simulasi ACL standar. Kemudian kita kasih addressing. Misalkan di sini adalah 192.168.1.2/24. Kemudian di sini 192.168.1.3/24. Kemudian di sini 192.168.1.1/24. Kemudian di sisi simulasi ke arah servernya, di sini misalkan kita kasih IP 10.10.1/8. Ya. Kemudian di sini adalah 10.10.10.2/8. Oke, ini adalah addressing untuk masing-masing interface ya, baik itu di client, di server, ataupun di router. Ya. Oke, setelah itu kita konfigurasi. Ya. Dari router yang ke client ini kita menggunakan GI 0/0. Ya. Kemudian untuk yang ke server adalah GI 0/1. Oke, kita konfigurasi. 0/0 itu adalah yang ke bawah. Klien, IP-nya adalah 192.168.1.1, kemudian /24 ya. Berarti 255.255.25.0. Oke, saat kita aktifkan. Kemudian untuk yang 01 itu adalah untuk ke server. IP address-nya adalah /8 ya, berarti 255.0.0.0, kemudian IP-nya adalah 10.10.10.1. Oke, kemudian saat kita aktifkan. Nah, yang di router selesai konfigurasi untuk IP address-nya, kemudian kita konfigurasi untuk yang PC 0 dan laptop 0 ya, sesuai dengan yang kita berikan yang ada di sini. Jadi ini adalah 192.168.1.2 untuk yang PC 0, kemudian yang laptop adalah 192.168.1.3. Oke, kita konfigurasi. /24, kemudian gateway-nya adalah 192.168.1.1. Oke. Sudah selesai. Kemudian yang laptop 0 itu adalah 1.3 ya. Ini tadi 1.2 ya. Yang laptopnya adalah 1.3. Gateway-nya adalah 192.168.1.1. Oke. Kemudian yang server adalah 10.10.10.2 ya. 10.10.10.2/8, kemudian gateway jangan lupa 10.10.10.1. Oke. Addressing sudah selesai, implementasi addressing-nya juga sudah selesai, sudah kita konfigurasi. Kemudian kita coba tes. Ya. Kita coba tes, kita ping ya, dari PC 0, misalkan kita ping ke laptop 0, yaitu 192.168.1.3. Oke, sudah berhasil. Kemudian ke gateway 1.1 sudah berhasil. Kemudian ke server 10.10.10.2. Oke, udah berhasil juga ya jalan. Nah, skenarionya yang akan kita gunakan, kita di sini coba gunakan ACL standar ya. Jadi
kita pengennya nanti dengan kasus ini adalah kasus yang paling sederhana, yaitu kita allow atau kita permit yang PC 0, sedangkan akses yang lain dari laptop 0 atau yang lainnya itu di blok, gitu ya. Pengennya hanya dari PC 0 saja yang bisa terkoneksi atau bisa lolos ke server 0. Nah, caranya adalah kita bisa menggunakan ACL yang tipe standar. Ya. Otomatis kita perlu konfigurasi dua hal, yaitu pertama adalah rule ACL-nya, yang pertama. Yang kedua adalah implementasi di interface-nya. Nah, yang pertama kita adalah bikin rule-nya. Nah, kita bikin rule itu adalah di routernya, jadi seperti ini. Nah, ini cara bikin rule-nya. Kita hanya allow yang PC 0, yaitu 192.168.1.2. Itu access list. Nah, di sini kita menggunakan ACL yang penulisannya ada tipe yang number, bukan yang name. Karena biasanya yang sering digunakan adalah yang number, karena bisa dikombinasikan atau diintegrasikan dengan beberapa service yang lain. Contohnya adalah misalkan NAT. Ya, makanya ini kenapa lebih sering digunakan. Nah, di sini kemarin sudah dijelaskan bahwa 1 sampai 99 itu adalah tipenya yang standar access list. Kemudian yang 100 sampai 199 itu adalah extended ACL. Nah, mungkin ada pertanyaan, gimana kalau misalkan kebalik? Kita misalkan inputkan parameter extended di standar misalkan. Di nomor yang standar ACL gitu. Kira-kira bisa nggak? Nggak akan bisa. Nanti pasti akan error. Itu. Jadi ketika terbalik parameternya itu pasti nggak akan bisa. Ataupun juga misalkan kita mau menggunakan ACL standar, cuman di situ misalkan kita gunakan yang extended nomornya, nah itu juga nggak akan masuk. Nah karena di sini kita pengen belajar dulu dari yang simple, gitu kan. Kita gunakan ACL yang tipe standar, berarti kita misalkan gunakan numbernya adalah yang 1. Tapi tidak harus selalu 1. Yang penting adalah dari 1 sampai 99 kalau untuk yang ACL standar. Nah, kemudian di situ kita mau deny atau permit. Kita coba permit. Ya. Nah, kemudian apa tujuannya atau source-nya? Source-nya yang pengen kita permit itu yang mana? Kalau di sini tadi skenario-nya adalah yang 1.2. Gitu ya. Nah, bisa menggunakan host seperti ini. Menggunakan host karena kita gunakan host, misalkan host tadi adalah 192.168.1.2, atau bisa juga langsung menggunakan IP 192.168.1.2 spasi wildcard mask-nya, yaitu 0.0.0.0.0 ya. Sama ya, terserah mau menggunakan yang mana aja boleh. Nah, seperti ini. Kita enter. Ya, kita enter. Nah, apakah sudah selesai? Sudah selesai. Pak, deny-nya di mana? Kan yang lain di-deny. Nah, kembali ingat lagi kemarin konsepnya bahwa di ACL ini ketika diaktifkan nanti indikasi apa yang namanya default-nya itu adalah deny all. Ya, makanya di sini ketika kita menambahkan satu akses permit, nah yang lain itu akan di-deny. Jadi seperti itu. Ya. Oke. Oke, seperti itu ya penjelasannya ya. Nah, apakah di sini sudah bisa langsung jalan? Belum, karena belum diaplikasikan di interface. Kalau kita coba di sini, kita ping, harusnya sih masih jalan. Gitu. Misalkan ke sini. Nah, masih jalan untuk yang dari PC 0, kita coba yang dari laptop 0. Nah, masih jalan juga. Jadi memang belum berlaku rule-nya. Kita baru bikin rule. Nah, dari rule yang kita bikin tadi, kita harus implementasikan. Implementasinya di mana? Atau aplikasinya di mana? Di salah satu interface. Ya. Bisa di interface ini, yang di
di sini berarti GI 0/0 atau di GI 0/1 ya. Tergantung nanti pengennya seperti apa. Kalau misalkan di sini ya nggak bisa ngakses apa yang lain nggak bisa ngakses ya kita bisa sebenarnya bisa ditaruh di GI 00 juga ataupun GI 01 sebenarnya. Tergantung nanti skenarionya. Berarti kalau di sini nanti di arah out misalkan, kalau di sini misalkan di arah in-nya. Ya. Seperti itu. Nah, kita coba diarahinnya. Kenapa diarahin? Biar di sini nggak usah diproses dulu. Jadi di sini lebih tepat kalau kita hanya ngeblok seperti ini tadi atau kita permit seperti ini tadi skenario yang pertama kita bisa taruh di inputnya. Jadi si paket tadi atau traffic itu nggak diolah dulu di sini gitu. Tapi kalau misalkan kita naruh di belakang bisa juga sebenarnya bisa, tapi nanti diolah dulu di sini. Jadi traffic atau paket diolah dulu di sini. Jadi kalau pengen lebih efisien sebenarnya atau efektif ya di sini. Ya. Berarti di GI 0/0. Caranya adalah kita masuk ke interface GI 0/0. Ya, seperti ini. Ya. Nah, nanti implementasinya seperti apa? Nah, misalkan adalah menggunakan IP access group number-nya, kemudian in atau out. Nah, kalau tadi kita pengen mengkondisikan dalam input ya, karena kan dari sini ke sini, terus nanti diperiksa. Kalau sesuai rule, ya nanti di-permit atau di-block, gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi nanti periksanya di sini. Gampangnya analoginya adalah satpamnya ditaruh di mana nih? Bisa ditaruh di sini sebenarnya atau ditaruh di sini. Ini misalkan si routernya adalah pos satpamnya. Mau ditaruh di sini boleh, mau taruh di sini boleh. Tergantung nanti skenarionya mau seperti apa. Nah, kalau di sini tadi, kita kan pengennya ditaruh di sini biar lebih efisien kan, ditaruh di GI 0/0 tadi. Berarti nanti adalah IP. Nah, kemudian di sini ada pilihan access group. Nah, number-nya tadi karena ACL standar 1 ya yang kita bikin tadi. Kemudian nanti arahnya in atau out. Nah, kita kan pengennya dari sini nanti di awal ini langsung diperiksa. Berarti nanti kita tambahkan di in. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah terimplementasi dengan perintah seperti ini sudah terimplementasi di router ACL standarnya. Jadi kalau kita coba ping dari ini dari PC0 ya, dari PC0 jalan gitu ya. Kemudian kita coba dari laptop 0. Laptop 0 kan tadi awalnya jalan. Nah, kita coba. Nah, nggak jalan. Ya. Kenapa? Karena diblok. Ya, diblok. Jadi sampai di sini itu diblok. Ya. Nah, itu seperti itu. Oke. Nah, sekarang misalkan ada tambahan nih, ada satu device lagi. Ada satu klien lagi, misalkan kita tambahkan laptop di sini, yaitu laptop 1. Kita kasih linknya dulu. Kemudian IP-nya kita kasih di sini misalkan adalah 192.168.1.4/24. Oke, kita konfigurasi. Oke, seperti ini ya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah ketika aku mau ping dari laptop 1 ini atau dari 192.168.1.4 ini ke server, kira-kira nanti bisa atau enggak dengan kita mengaplikasikan rule yang seperti yang tadi ya. Kira-kira bisa atau enggak? Nah, silahkan dijawab di bagian chat ya, semua mahasiswa wajib menjawab ya, bisa atau tidak. Silahkan dijawab. Silakan dijawab bisa atau tidak ketika mau ping dari 1.4 ke
server 0. Atau dengan rule ACL yang tadi sudah dijelaskan. Tidak perlu takut-takut benar atau salah. Aku hanya ingin melihat pemahaman dari teman-teman mahasiswa di sini. Jadi jangan bingung, takut itu benar atau salah. Silahkan dijawab saja, nggak apa-apa. Baru 2 orang dari 13 atau 12 orang. Jangan dipikirin dulu salah atau benarnya. Minimal kalian analisis dulu, kira-kira dari laptop 1 atau dari 192.168.1.4 ke server 0, yaitu 10.10.10.2 itu kira-kira bisa terhubung atau tidak, atau bisa diakses atau tidak. Ya, tinggal kalian jawab bisa atau tidak. Nanti presensi aku ambil dari chat. Jadi nanti hanya akan aku konfirmasi yang dari chat saja. Silahkan. Aku tunggu 1 menit lagi. Jadi kalau belum menjawab di chat, berarti dianggap tidak hadir ya nanti untuk presensinya. Oke, udah semua? Oke, udah semua ya. Oke, kita lihat jawabannya. Ada 10, berarti ada sekitar 3 atau 4 orang yang memang belum menjawab. Oke, Rafli tidak bisa, Rifki Zen tidak, Nadia tidak Aslia tidak. Oke, Ari tidak. Oke, kita coba ya, kita tes. Kita tes. Tapping berarti ke 10.10.10.2. Nah, jawabannya memang tidak bisa. Kenapa? Karena kan memang implikasi default-nya itu adalah deny all. Ya. Jadi meskipun kita nggak masukin deny-nya, ya semua akan ke-deny, hanya yang di-permit saja yang bisa akses. Jadi seperti itu. Oke, untuk materi simulasi seperti itu di packet tracer-nya.